Shalom Aleichem Besem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus itu pernah menjadi manusia selama 33 tahun saja. Sejak tahun 33 Masehi Yesus naik ke surga sampai hari ini, sampai kelak nanti hari kiamat Yesus menjabat sebagai Tuhan dan Kristus. Kristus itu juru selamat. Jabatan terakhir Yesus sebagai Tuhan adalah ketika Yesus menjadi hakim adil hari kiamat untuk semua orang. Setelah itu Yesus menjadi satu-satunya Allah disembah di surga dengan sebutan Allah Alpha Omega. Bersama saya Pastor Henry Dianta STH dari Jawa Tengah, dari Jepara, kita akan membahas sebuah tema. Tema ini sebenarnya sudah pada dilihat di luar sana, tetapi mau menuangkan dalam bentuk sebuah ulasan itu mungkin agak kesulitan ya. Ini saya coba tuangkan dalam bentuk pembahasan. Begini judulnya, fenomena Yesus seagama dengan kami. Ya saudara-saudara, di luar sana Anda tahu semua loh, kalau Anda lihat medsos itu, Yesus kamu itu seagama dengan kami loh. Buktinya Yesus pakai peci, Anda pernah lihat nggak? Yesus pakai peci ada kan? Ada. Terus Yesus sujudnya mencium tanah. Kalau sujud Kristen kan Yesus sujudnya menghadap ke surga, hadap atas. Kalau ini dibikin gambar mencium tanah. Yesus pegang tasbih. Anda pernah lihat? Ada ya. Yesus ngaji, duduk bersila, terus di depan ada kitab terbuka begitu. Yesus duduk bersila, ada kitab terbuka, Yesusnya pakai peci. Ya. Yesus ngaji, pernah lihat gambar ilustrasi gitu? Ada saudara. Yesus pakai baju koko, pernah lihat nggak? Ada saudara. Ya, nggak apa-apa, puji Tuhan. Tuhan Yesus ditarik menjadi apa? Seiman dengan mereka, puji Tuhan. Yesus dijadikan Tuhan sama mereka loh. Puji Tuhan. Ya, dijadikan Allah sama mereka. Ya, ditarik-tarik ke itu seagama dengan mereka. Yesus itu menjadi Tuhannya mereka. Ya. Mengapa kok mereka melakukan gitu ya? Ya, sedangkan kalau kita itu kan logikanya begini. Agama A munculnya kapan? Tahun 650 Masehi gitu. Misalnya ya toh. Misal begitu, agama A muncul tahun 650 Masehi. Terus Yesus naik ke surga kapan? 33 Masehi. Lah kok bisa-bisanya Yesus dibilang Yesus itu seagama dengan kami, padahal agama Anda muncul 650 Masehi. 600 tahun kemudian, 620 tahun kemudian. Kok bisa-bisanya Yesus seagama dengan Anda? Ya bisa katanya. Bisa gimana? Pokoknya bisa. Ya udah, susah. Kalau kembali lagi ke pokoknya bisa ya susah ya. Baik saudara, tentu ada alasan mereka menjadikan Yesus, ditarik menjadi seagama dengan mereka. Tentu ada alasan saudara. Ya, bagi kita orang Kristen, puji Tuhan, Yesus dijadikan Tuhan sama mereka loh. Ya, ada 3 alasan ini yang bikin Anda tercengang nanti ya. Ya, 3 alasan mengapa mereka menarik Yesus itu seagama dengan mereka. Ya. Alasan pertama, karena Yesus itu terbukti Allah segala zaman. Dari zaman penciptaan yang menciptakan Adam, menciptakan langit dan bumi ini, menciptakan malaikat, mereka tahu itu ternyata Yesus, gambar Allah. Yesus sebagai Tuhan yang disembah oleh Adam, disembah oleh nabi-nabi, Tuhan, TUHN, huruf besar semua. Mereka tahu. Wah, kalau gitu berarti Yesus juga harus seagama dengan kami, karena agama kami juga ada sejak zaman Adam katanya. Ya. Ya, jadi Yesus itu Allah segala zaman. Zaman penciptaan Yesus juga sebutannya saja Tuhan ya toh. Terus nanti jadi manusia namanya Yesus. Terus sekarang tahun 33 Masehi sampai sekarang, sampai hari kiamat sebagai Allah yang menjabat Tuhan dan Kristus. Nah,
lalu hakim adil hari kiamat, dan nanti jadi satu-satunya Allah disembah di surga dengan sebutan Allah Alpha Omega. Yesus itu Allah segala zaman, nyambung dari zaman penciptaan sampai kelak hari kiamat, nyambung sebagai Allah. Ya, itu yang membuat mereka menjadikan Yesus, ditarik seagama dengan mereka supaya mereka apa? Agama kami juga dari dulu katanya. Adam itu seagama dengan kami. Ya. Nuh, Henoh, Musa seagama dengan kami katanya. Ya, Musa itu orang apa? Yahudi. Tanya orang Israel sana. Musa itu orang apa? Yahudi. Kitabnya apa? Taurat. Agamanya apa? Disebutnya agama Yahudi. Enggak, seagama dengan kami. Gimana penjelasannya? Ya pokoknya seagama kan. Ya. Ya nggak apa-apa, itu alasan pertama. Jadi karena Yesus itu sebagai Allah segala zaman, maka mereka menarik Yesus. Berarti agama kami itu juga agama segala zaman. Yesus seagama dengan kami. Waduh, bener juga ini. Bener ya, ternyata begitu memang alasannya. Ya, karena ya memang terbukti Yesus itu Allah segala zaman. Terus ya Adam itu kan menyembah Allah kami, ya berarti menyembah Yesus. Tapi puji Tuhan, mereka akhirnya apa? Menarik itu, ya tentu tujuannya menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang disembah oleh Adam, yang disembah oleh Nuh, oleh Musa. Ya toh? Tidak mungkin dia menjadikan Yesus menyembah Allah, lawang Allahnya Yesus sendiri kok. Ya, puji Tuhan loh. Ya cuman ya apa ya? Masalahnya terus dipakai menghujat-hujat dulu. Saudara-saudara, itu Yesus itu seagama dengan kami. Tak kasih tahu kamu orang Kristen itu seagama dengan Paulus. Nah, yang jadi masalah kan itu. Ya kalau Anda mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan, silahkan. Tapi nggak usah menghujat orang Kristen, atau orang Kristen dihakimi seolah-olah orang Kristen seagamanya sama Paulus saja. Kristen kan yang menciptakan Paulus, bukan Yesus. Kalau Yesus seagama dengan kami, Yesus Tuhan kami, ya jangan begitulah ya. Anda mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, puji Tuhan. Karena memang seharusnya begitu. Ya. Itu beralasan pertama loh saudara ya. Ya. Wah, bener juga ini. Logis. Bener. Ya memang benar, semua juga begitu di medsos, ya toh. Adam seagama dengan kami, Yesus seagama dengan kami, Musa seagama dengan kami. Ya, kalau orang Yahudi komplain, lah Yahudi kan jauh, nggak mungkin dari Israel komplain ke sini. Ngerti bahasa Indonesia juga enggak. Yang penting apa? Ngeyel dulu, kasih tahu dulu itu Musa seagama dengan kami. Lu Musa kan agama Yahudi. Ya. Pokoknya ya, semua nabi menyembah Tuhan, Tuhan, huruf besar semua, tak lain dan tak bukan adalah Yesus Kristus. Kalau itu fakta, bukan pokoknya. Semua agama, semua nabi menyembah Yesus Kristus, itu fakta, bukan pokoknya, bukan main asal apa, asal pokoknya begitu. Enggak, itu fakta Alkitab ya. Baru alasan nomor satu. Alasan nomor dua, ya, terjadi eksodus besar-besaran dari negara-negara Timur Tengah, terutama mana? Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak, Uni Emirat Arab. Ya kalau Syria, Lebanon jangan ditanya, itu sudah mayoritas Kristen, you. Arab Saudi, Yordania, Mesir, Libya, itu mereka banyak pertobatan karena apa? Internet. Mereka tidak bisa cegah lagi, mereka bisa download Alkitab, mereka juga tahu semua informasi tentang Alkitab versi bahasa mereka, sehingga mereka tahu, nggak bisa lagi ditutup-tutupin. Mereka nggak bisa lagi didoktrin bunuh orang Kristen tuh masuk surga, udah nggak bisa. Itu mana ada bunuh orang Kristen masuk surga. Mereka bisa klik YouTube, klik Google, sehingga mereka bertobat luar biasa. Orang-orang Timur Tengah ini bertobat luar biasa, dan mereka eksodusnya kemana? Ke Eropa rata-rata. Jumlahnya banyak,
Sehingga di Eropa mereka perlu tempat ibadah, mereka beli gerejanya orang Eropa. Ingat ya, mereka tetap membawa Arab, tetap pakai jilbab, tetap pakai jubah, tetap salat. Tapi dia itu Kristen. Ya, gereja dibeli sama komunitas Arab. Orang luar lihat mereka salat. Ya. Wah, berarti ini dibeli dong sama orang Arab. Terus pindah fungsi. Enggak, saudara ya. Arab yang membeli gereja itu Kristen, saudara. Mereka salat. Kristen Arab itu salat. Ya, kalau Kristen Arab, kalau manggil Tuhan, kalau menyebut Tuhan itu apa? Allah. Jadi huruf Allah ada di dalam gereja. Tapi Kristen, ya, di gereja-gereja Kristen Arab ada tulisan Allah. Tapi orang luar ngelihat, wah, di gereja ada Allah, ada orang Arab pada salat, dikiranya pindah iman. Enggak, saudara, mereka orang-orang Kristen Arab yang eksodus ke Timur Tengah. Wah, ini logis banget ini. Wah, nggak pernah kepikir kita selama ini dibilangnya itu dibeli sama orang Arab. Enggak, saudara ya. Ya, baru tahu nih kita kalau ada kayak gini. Nah, selama ini kemana aja kalau baru tahu ya. Anak-anak muda itu coba ya searching di internet, cari tahulah hal seperti ini. Ada gejala-gejala gini, kenapa ya kok sekarang Yesus berusaha ditarik-tarik seolah-olah menjadi seagama dengan mereka. Ya puji Tuhan dong, Yesus dijadikan Allah mereka, puji Tuhan, memang seharusnya begitu. Ya, ini dua alasan sudah kita kemukakan ya. Ya. Nah, ini alasan ketiga ini. Karena ini alasan ketiga. Di kitab lain, sekali lagi, di kitab lain katanya Yesus itu ditulis di kitab lain itu sebagai hakim adil hari kiamat. Juga sebagai ruhullah wa kalimatuhu, itu bahasa Arab. Artinya roh Allah dan firman Allah, juga sebagai pribadi yang terpuji, terkemuka, termulia. Ya, saya ulang, katanya di kitab di luar Alkitab ada yang tertulis bahwa Yesus itu juga jadi hakim adil hari kiamat, jadi ruhullah wa kalimatuhu, juga jadi pribadi yang termulia, teragung, terpuji. Makanya mereka tahu hakim adil hari kiamat siapa lagi kalau bukan Tuhan. Jadi mereka tarik Yesus itu ke keyakinan mereka. Supaya Yesus jadi Tuhan mereka. Ya supaya klop bahwa Yesus itu sebagai hakim adil hari kiamat. Tidak mungkin hakim adil hari kiamat kok bukan Tuhan. Di situ tertulis jelas Yesus. Makanya ditarik supaya Yesus seagama dengan mereka, sebab Yesus hakim adil hari kiamat di kitab mereka ada. Waduh, tepuk jidat saudara ya. Ini logis banget ini. Jadi kenapa mereka menarik-narik Yesus seagama dengan mereka? Karena di kitab mereka tertulis Yesus hakim adil hari kiamat. Lah hakim adil kan harus Tuhan. Puji Tuhan loh orang Kristen. Ya toh? Mereka mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Memang seharusnya begitu. Oke, jadi 3 alasan ini ya, saudara-saudara ya. Saya ulang ya. Alasan pertama, karena Yesus itu Allah segala zaman. Jadi ditarik ke keyakinan mereka dan mereka menjadikan keyakinan mereka juga keyakinan segala zaman. Enggak peduli nongolnya kapan, keyakinan itu muncul nongolnya abad keberapa, enggak peduli, pokoknya segala zaman. Terus Yesus dijadikan sebagai seiman dengan mereka. Ya jadi Tuhan mereka. Ya nggak apa-apa, puji Tuhan. Alasan kedua, karena terjadi pertobatan luar biasa di Timur Tengah. Terus mereka eksodus, membeli tempat-tempat ibadah, tetapi mereka tetap membawa budaya mereka.
dan itu mereka Kristen. Alasan ketiga, karena di kitab mereka pun katanya juga tertulis Yesus hakim adil hari kiamat, Yesus roh Allah dan firman Allah, Yesus pribadi yang terkemuka, termulia, yang termasyur lah, begitulah pokoknya. Tidak apa-apa Yesus ditarik ke keyakinan mereka dan dijadikan Tuhan. Puji Tuhan, malah bagus. Masalahnya adalah ini dipakai untuk menghujat. Nah, itu jangan ya. Yesus kamu itu seagama dengan kami. Kalau kamu orang Kristen, kamu itu seagama dengan Paulus. Yesus sama Paulus itu musuhan. Itu ya nggak boleh, saudara. Kalau Anda mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan, puji Tuhan, memang seharusnya begitu. Karena Yesus ya memang Tuhan untuk semua orang. Puji Tuhan, tapi jangan menghujat-hujat orang Kristen, terus ngata-ngatain orang Kristen. Itu seagama dengan Paulus. Yang menjadikan Kristen kan Paulus. Lawang Paulus itu tobat karena dipilih Yesus untuk pemberita Injil di luar Yahudi. Termasuk yang ke Arab tuh, yang mengkristenkan Arab kan Paulus. Makanya Paulus tuh dibenci sama orang Arab. Asal dengar kata Paulus alergi dah. Lah yang mengkristenkan negara-negara Arab kan Paulus. Ada tertulis di Alkitab, ya. Nah, saudara-saudara, menghujat jangan. Anda mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan, keyakinan Anda, puji Tuhan, seharusnya begitu. Anda tidak pindah agama, nggak apa-apa. Di khotbah saya juga ada, kami percaya Yesus tapi tidak pindah agama. Boleh. Sekali lagi saya ulang, menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan Allah. Boleh. Itu artinya definisi percaya Yesus. Anda percaya Yesus boleh, tanpa pindah agama boleh. Tapi nggak usah menghujat-hujat. Terus menghakimi Yesus seagama dengan kami. Nah, orang Kristen seagama dengan Paulus, itu yang nggak boleh. Ya. Sebab Yesus tidak melihat agama. Ya, jika seseorang mau percaya Yesus, menjadikan Yesus satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah, dan satu-satunya juru selamat, dijamin 100% masuk surga. Yang ngomong Yesus, bukan pendeta. Tertulis di Alkitab lo ya, bukan ngarang. Anda dijamin masuk surga. Anda percaya Yesus. Nggak usah pindah agama, nggak apa-apa. Sebab ritual agama itu untuk mencari pahala. Pahala untuk tujuan cari mahkota. Orang Kristen juga cari pahala untuk mendapatkan mahkota. Jadi kita sama-sama, Anda agama apapun juga sama-sama cari pahala. Tapi pahalanya ayo kita pakai untuk cari mahkota, bukan untuk tiket surga. Tiket surga sudah dijamin karena iman kita kepada Yesus itu. Jadi silahkan jadikan Yesus sebagai Tuhan Anda, sebagai Allah Anda, sebagai juru selamat Anda. Tanpa pindah agama, nggak apa-apa. Lah wong Kristen aja agamanya macem-macem kok. Yesus nggak lihat itu, mau Kristen Protestan, mau Katolik, mau Betel, mau yang lain, asal tetap menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah, satu-satunya juru selamat. Termasuk agama Anda juga boleh. Maka kita semua disebut orang Kristen percaya Yesus. Tetapi kalau ngaku Kristen tapi Yesusnya bukan Tuhan, di bawah Tuhan, posisinya selevel di bawah Tuhan. Contohnya Mormon, saksi Yehova. Ya, itu tidak dijamin surga. Lawang dia tidak menjadikan Yesus Tuhan. Mendingan Anda nggak usah pindah agama, tapi menjadikan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Allah, Yesus Juru Selamat. Itu malah selamat masuk surga. Yesus nggak lihat agama. Gitu. Agama itu untuk cari pahala. Pahala itu untuk mendapatkan mahkota, bukan untuk tiket surga. Ya.
Jadi semua yang percaya Yesus disebut Kristen. Boleh loh. Kami orang Kristen tapi agama kami A. Boleh. Sebab kami percaya Yesus tapi kami tetap beragama A. Boleh. Agama kan untuk cari pahala. Pahala untuk mendapatkan mahkota. Lah kok Anda beragama A, kok percaya Yesus? Kan percaya Yesus tujuannya untuk surga. Dua hal berbeda. Biarin. Kami nggak pindah agama tapi kami percaya Yesus sebab nanti keselamatan kami dijamin. Lalu Yesus tertulis kok di tempat kami. Itu hakim adil hari kiamat. Lu yang jadi hakim kalau bukan Allah siapa? Iya ya, logik ya, tepuk jidat dia. Bener ini, bener ini. Bener banget ini. Enak bener ini. Jaminan surga iya, nggak usah pindah agama lagi. Ya, puji Tuhan ya toh. Yesus ditarik seiman dengan Anda, dijadikan Tuhan oleh Anda. Puji Tuhan, silahkan. Tapi jangan menghujat-hujat orang Kristen. Jangan terus, oh kalau orang Kristen bukan percaya Yesus, tapi percaya Paulus. Ya jangan kalau gitu. Baik saudara ya, penjelasan ini jelas, clear, dan tegas. Dengan harapan jangan lagi menghujat-hujat. Silahkan ya toh, kalau Yesus mau dijadikan Tuhan, dijadikan Allah oleh siapa saja boleh. Ya toh, puji Tuhan karena memang seharusnya begitu. Itulah satu-satunya jalan selamat masuk surga. Salah pilih Allah, menyesal dunia akhirat. Makanya pilih Yesus, dijamin 100% masuk surga. Ritual agama apapun untuk cari pahala, tujuannya mendapatkan mahkota bukan tiket surga. Ya, jadi pahala itu tidak mengenal merek agama ya. Agama apa saja berbuat baik ya pahala, sedekah pahala, toleransi pahala, agama apa saja. Bahkan orang nggak beragama pun di mata Tuhan sama kalau untuk urusan berbuat baik, tapi iman beda. Iman untuk tiket surga, berbuat baik untuk mahkota. Yuk kita sama-sama kejar pahala yuk. Agama apapun Anda, kita sama-sama kejar pahala untuk mahkota bukan tiket surga. Kalau untuk tiket surga silahkan jadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai juru selamat. Silahkan Anda mau klaim Yesus seagama dengan Anda, silahkan. Puji Tuhan. Tapi jangan dipakai menghujat orang Kristen. Kiranya clear, bermanfaat. Pesan-pesan toleransi saya ulang-ulang. Kita Indonesia, kita Pancasila. Toleransi harus, keberagaman wajib, disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan bahwa loh kok kita keyakinannya tidak sama ya. Ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki. Kiranya bermanfaat. Shalom alaihim bisem Yesua Mashiach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa al-Masih. Amin.